Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 11 saham di sektor consumer good. Yang pertama ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan WIM, kesembilan WLTJ, dan terakhir Hoki. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini kembali tertekan, terkoreksi cukup dalam 0,73% ke harga 6.750 dan transaksi makin besar hari ini di 15,8 triliun. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, ISG membentuk candle doji. Ini menarik menurut saya loh ya. Dia open gap down. Penutupan hari kemarin itu di 6.801 dan opennya hari ini atau harga tertingginya di 6.780. Berarti ada gap. Dan apakah ini ketutup karena ekornya nutup ya? Ini belum ketutup karena yang dipakai itu harga penutupan dan harga pembukaan hari sebelumnya ya. Itu menurut yang saya baca di buku ya. Tapi banyak juga yang versinya gap itu kalaupun kena ekor ataupun body itu sama, berarti ketutup. Tapi yang saya baca itu body atau ekor candle setelahnya ini harus nutup harga penutupan atau pembukaan mana yang rendah ya, yang menjadi gapnya itu. Dan hari ini kan nggak ketutup, dengan ekor pun nggak ketutup, berarti itu ada gap dan doji. Ini menurut saya cukup menarik nih dojinya. Semoga besok langsung nutup gap dan tembus 6.800 lagi dan sinyal untuk melanjutkan kenaikan untuk ISG. Karena ISG minggu ini sudah membentuk lower low dan kalau dia tembus 6.800 berarti dia membentuk higher high. Walaupun kalau dihitung dari atas dari sebelumnya dia membentuk lower high, tapi kan selama seminggu ini dia terus membentuk higher high, higher low. Tuh yang dilihat ya. Jadi ya semoga aja besok Jumat ceria ISG kembali rebound dan nutup atas resistennya 6.800. Hari ini mungkin sentimen dari Amerika yang semalam juga FOMC ya, The Fed menaikkan suku bunga 50 basis poin dan respon indeks Amerika juga koreksi semalam dan hari ini juga merembet ke Asia dan ISG juga terkena imbasnya. Jadi seperti itu aja untuk besok. Menurut saya ada peluang untuk technical rebound hijau lah besok ISG. Semoga terjadi. Seperti itu. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di harga 6.975 menguat 0,35%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF pelan-pelan naik ke atas dan belum membentuk swing low. Saya juga nunggu INDF nih kalau dia membentuk swing low-nya di 6.700 6.600 tuh baru saya mau coba spek buy ya. Kalau dia naik terus ya wait and see aja dulu karena resikonya jauh dari support ya. Bisa jadi dia kepentok, nanti kita lihat. Kemungkinan sih kepentok dulu baru ada swing low-nya. Ini kan dia belum membentuk swing low dari 2 minggu bahkan 3 minggu yang lalu nih ya. Dia terus naik higher high higher low ya. Menurut saya kalau dia membuat swing low-nya ke 6.800 6.700 nih sudah cukup oke nih ya. Jadi kita lihat aja minggu depan kalau dia koreksi itu baru nekat spek buy atau cicil dulu, bisa nyicil atas. Cuman sayang ya, kemungkinan sih kepentok menurut saya lah ya, kepentok tuh 7.000 baru ada koreksinya. Ini kan udah 4 hari dia mencoba nembus gagal. Bisa aja tiba-tiba ada koreksi dalam, dibuang dulu. Bisa jadi besok kan. Nah, hati-hati juga tuh untuk INDF. Jadi seperti itu untuk INDF. MACD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross, bercat di atas juga meningkat. Jadi masih oke untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 10.300 terkoreksi 0,24%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ICBP juga kepentok terus di 10.400 karena itu kemungkinan range konsolidasinya dan kelihatannya juga dia naik itu dengan volume yang makin kecil, makin nggak kuat ya. Jadi wait and see aja dulu. Tunggu di 10.000 sampai 9.800 itu area menarik untuk spek buy. Jadi lebih baik wait and see aja dulu untuk INDF dengan harga sekarang. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,42% ke harga 4.700. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk UNPR yang perkiraan saya dia membentuk pola head and shoulder ternyata di reject dan tetap bertahan di neckline-nya 4.600. Ini oke nih ya. Bisa jadi nanti gambarnya bukan seperti ini, malah seperti ini ya. Karena sentimennya banyak analis yang mengatakan ya, kalau 2023 nanti adalah tahunnya consumer good ya. Ada peluang consumer good yang ditarik naik karena mendekati pemilu dan ya karena ekonomi juga mulai membaik kan. Jadi bisa seperti ini polanya, bisa jadi pola cup and handle dan tinggal tunggu tembus 4.800-nya itu siap-siap uptrend. Targetnya minimal 5.000 itu menurut saya. Apakah bisa spek buy? Bisa spek buy tapi ini disclaimer on ya. Memang dekat dengan resisten. Cuman nih cut lossnya tipis saja tuh, sekitar 3% dari harga
sekarang. Targetnya 5.000 langsung tarik 6%, risk reward 1:2. Tuh kalau menarik. Tapi ini disclaimer on ya. Kalau beli sebelum naik tuh biasanya ya siap cut loss, tapi sudah hitung-hitung kan 3% aja cut lossnya, mending beli dulu kan. Kalau dia tembus nanti follow the trend dan profitnya lebih besar. Itu minimalnya aja 5.000 ya untuk UNPR, dan kalau bisa lanjut ya semestinya targetnya bisa hitung seperti ini. Lebih ya 5.100, beda-beda tipis lah ya, sekitaran itulah ya, sekitaran 6-8%. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, karena besok itu hari terakhir, bagus nih. Kalau besok dia tembus 4.780, 4.800 tuh oke, menutup penuh candle rejection ini, siap-siap ke atas untuk UNPR ya, karena UNPR juga sudah cukup dalam. Kalau ditarik view-nya lebih panjang di candle time frame weekly, ini ada pattern flag, tinggal tembus targetnya ya. Kalau memang terjadi saham consumer good uptrend tahun 2023 bisa ke 6.000, 6.800 nih untuk UNPR ya. Kuncinya UNPR kalau mau hot di bawah 4.500 tuh stop loss aja. Itu menurut saya lah ya, tapi disclaimer on. Ini menarik nih untuk UNPR. Kita lihat aja terjadi nggak ya. Konfirmasinya 5.100 itulah. Kalau tembus sih baru tuh ya, siap-siap lanjut untuk ke atas. Seperti itu untuk UNPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 945, menguat 0,5%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, MSP masih konsolidasi aja di range pendek ya. Kalau dilihat nih support kuatnya 920. Jangan turun dari itu. Dia ini konsolidasi mencoba menembus resisten. Takutnya ya, biasanya saham-saham yang coba pola-pola seperti ini tiba-tiba dibanting turun. Ya kalaupun Bapak Ibu ada yang beli di 940, 960, ya stop loss aja kalau dia jebol 900. Itu aja ya. Jebol ya di 890, 895 tuh stop loss aja, berarti gagal. Ini kan pelan-pelan naik. Coba nanti kita lihat ya. Dan infonya cukai rokok tahun 2023 naik ya 10%. Itu bisa jadi sentimen juga pemberatnya ya. Untuk MSP naik ya, kita lihat aja tembus nggak 950, 970-nya itu. Kalau tembus sih oke, bisa targetnya itu minimal 1.000 dulu. Tembus 1.000 sih makin bagus MSP. Mau cukai rokok naik tapi tetap aja bisa uptrend ya. Dalam tren jangka pendeknya kalau tembus 1.000, konfirmasinya 1.000, tembus 1.000 siap-siap uptrend untuk MSP. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 19.150, terkoreksi 0,3%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk GGRM kondisi seperti ini, dia terus membentuk higher high higher low. Kalau dilihat dari candle weekly-nya bagus, ada perlawanan, cuman volume belum menguat. Kalau mau oke, untuk GGRM itu tunggu di atas 20.000. Itu bagus untuk GGRM. Kalau sudah di atas 20.000, dia mematahkan tren downtrendnya semenjak Oktober nih ya kan, di dalam downtrend channelnya. Dan kalau di break tembus 2.000, siap-siap uptrend. Potensi upset 24.000 dan sampai 25.000. Jadi bisa naik sekitar 20-25%. Tapi ini disclaimer on. Kalau mau beli di harga sekarang, curi start dulu ya, siap cut loss aja. Kalau jebol 19.000 bisa di 18.000 atau di 17.800 ya, sekitar 6% lah ya, nggak masalah. 6% cut loss ya, dengan potensi upset tadi 24.000 atau terdekat dulu lah 22.000. Udah risk reward 1:2,5, apalagi ke 24.000 sampai 25.000, risk reward 1:5. Itu menarik kalau tembus. Yang penting sabar, karena tradingnya nih lambat, pergerakannya pelan, dan seperti itu. MACD-nya sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross, bacat di atas juga meningkat. Kita lihat aja momentumnya ada nggak minggu depan. Seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.430, terkoreksi 0,81%. Langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal, Mayor seperti yang saya bilang, kalau dia itu konsolidasi di area atas dengan membentuk ekor panjang ataupun doji seperti ini, biasanya ada buangan. Kejadian kemarin dibuang dan hari ini mantul dari 2.400. Dan kalau hari ini ada yang nangkap pisau jatuh di 2.400, itu besok bisa jualan di 2.450, 2.460, bisa dapat lah profit 2-3% besok ya. Habis itu kempes lagi kita nggak tahu ya. Karena memang sudah di area pucuk nih. Kelihatannya sih kalau naik paling konsolidasi, range-nya 2.400 sampai 2.500, paling 4%.
Kalau dilihat dari candle weekly-nya koreksi ya minggu depan bisa tembus lagi itu 2500. Kita lihat aja bertahan nggak di atas 2400. Kuncinya 2400, supportnya harus dijaga ini ya. Kalau nggak konsolidasinya lebih lebar lagi 2200 area ini. Ini dia kesini dan mungkin dia nggak mampu menembus 2400. Bisa tektok area ini. Kalau jebol 2400 dan sampai ke arah bawah menyentuh area 2200 sampai 2250, kemungkinan di sini aja, dan paling maksimal 2500 itu untuk mayor. Jadi seperti itu ya, mayor besok kalau bisa hijau sih cuan bungkus saja kalau ada yang beli tadi. Seperti itu ya. Tapi ini disclaimer on, untuk profit itu silahkan diatur masing-masing dan jangan telan mentah-mentah apa yang saya katakan, kembali ke profil resiko masing-masing ya. Jadi seperti itu. Untuk mayor langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AISA yang ditutup di harga 152, terkoreksi 0,65%. Langsung saja ke teknikalnya. Serta nikel, AISA konsol di bawah tapi dia sudah mematahkan tren, downtrendnya, dan belum menarik nih kalau belum di atas 160. Kalau dia udah di atas 160 bagus. Tapi kalau Bapak Ibu yang sabar nunggu dan siap stop loss kalau dia jebol 152 ya bisa aja di bawah di 150 bisa aja beli di harga sekarang ya. Cuman belum ada konfirmasi nih, walaupun doji kita lihat aja besok rebound nggak. Kalau di trade candle weekly-nya ya mulai berkurang ya buangannya, semoga aja nih jadi bottom dan naik lagi ya. Jadi kalau kondisi seperti ini, kalau ini bottom ya semestinya minggu depan sudah di atas 160. Harus naik di atas 160 untuk AISA. Seperti itu untuk AISA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada WIM yang ditutup di harga 690, terkoreksi 2,12%. Langsung saja ke teknikalnya. Sarta nikel, WIM setelah dia mantul dari candle hammernya ini ya, dia sampai 760 tuh lumayan kan, dari 700 ke 760 hampir 8% lebih kan? Dan sekarang udah jualan lagi ya. Seperti itu. Kalau saham mantul dari support naik dengan candle hammer, ini kan candle sinyal pembalikan arah, mantul dikit dulu dan ternyata dia pola dead cat bond. Bertahan nggak, kita lihat aja. Kalau besok merah sih menurut saya lanjut turun, berarti tren downtrendnya ini masih nggak kuat ya, berarti akan turun lagi dengan target. Kalau melihat historinya sih ke 650 dulu ya terdekat, naik turunnya kan 50 poin ya, area 650 640 itulah. Nah jadi seperti itu untuk WIM. Kalau mau bagus ya besok harus hijau lagi dan kembali ke atas 700. Bergerak di atas 700 tuh bagus, tapi di bawah itu sinyal dia turun lebih dalam. Dia akan kembali ke downtrend channelnya ini, mengikuti atau terus ke bawah. Seperti itu untuk WIM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WLTJ yang ditutup di harga 1450, terkoreksi tipis 0,34%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WLTJ akhirnya rebound dan dia tembus 1400. Dia berhasil break dari pola ascending triangle-nya seperti ini, atau bisa pola cup and handle juga, mana yang cocok mata memandang, tapi tetap kuncinya neckline 1400 tembus ya digas. Dan ya oke nih, pelan-pelan sih arahnya ke atas, apalagi MACD sangat tajam arah ke atas, bar chart di atas juga meningkat. Kalau ditarik tren dari semenjak April, nah ini sudah dipatahkan kan tren downtrend. Kalau di lebih pendek juga dia dipatahkan juga nih. 1400 tuh jadi support kuat yang semestinya kalaupun koreksi menurut saya mantul pasti dari 1400 ya, peluang besar mantul. Ini sinyal dia untuk kembali uptrend, cuman pelan jalannya ya. Jadi seperti itu. Untuk WLTJ langsung saja ke saham selanjutnya. Atau saham terakhir ada Hoki yang ditutup di harga 104 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Hoki downtrend, belum kemana-mana. Menurut saya sih 100 bisa jadi support kuat. Jebol itu ya tinggalin. Ini kan dia mulai konsolidasi dan bertahan di atas 100, 104. Jadi harga sekarang ya memang murah. Di bawah dia downtrend parah kan. Dia pernah di harga 330 di Februari dan 1,5 tahun dah turun dalam. Ya semoga aja ada teknik rebound 1-2 minggu ke depan sampai 120 itu cukup bagus juga kan, sekitar 16%. Ya lumayan, stop lossnya di bawah 100 kalau berminat. Tapi ini disclaimer on ya. Jadi seperti itu aja untuk saham-saham consumer good. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama
Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.